Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 saya berada di SMP Negeri 2 Ciamis untuk melaksanakan pendampingan individu kedua untuk calon guru penggerak atas nama Ndin Kamiludin SPDSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan selalu bahagia tentunya ya? Pasti. Iya. Bagaimana Pak 2 bulan terakhir ini aman-aman saja daringnya? Alhamdulillah untuk daringnya aman-aman saja dan bisa diikuti. Bisa diikuti dengan baik ya? Iya baik. Nah, sekarang kan kita melaksanakan pendampingan individu kedua ya. Sebelumnya Bapak telah melewati ada lokakarya orientasi, pendampingan individu ke-1, lokakarya ke-1, sekarang pendampingan individu kedua, dan insya Allah besok hari Sabtu kita akan melaksanakan lokakarya kedua ya. Iya baik. Nah tahu ya Pak ya tentang proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan selama 2 bulan ini. Untuk yang pertama kita akan melakukan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah tentunya. Waktu pendampingan individu ke-1 Bapak kan mengatakan bahwa Bapak kepala sekolah, terus rekan guru semuanya sangat mendukung kegiatan ini. Itu kan waktu PI ke-1. Nah, sekarang kan PI kedua. Apakah yang Bapak ungkapkan di PI 1 masih sama jawabannya atau beda? Bisa diterangkan Bapak tentang dukungan sekolah? Baiklah Ibu, terima kasih. Untuk masalah dukungan ya, tetap ya dari Bapak kepala sekolah, kemudian dari rekan juga masih tetap mendukung dan mensupport. Iya. Gitu. Terus? Gitu. Artinya bahwa mereka sangat toleransi sekali bahwa mereka itu dukungannya itu berupa moral dan juga spirit buat saya gitu. Iya. Ketika misalkan ada kegiatan pun dan ketika sedang daring pun mereka memberi spirit kepada saya terus dan kalau bisa ini bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain ya, teman yang lain. Kemarin juga ketika saya coba mempresentasikan apa yang ada di modul ya, terutama tentang budaya positif, itu kemarin saya itu mengambil hanya beberapa orangnya, sekitar 15 orang. Nah, ternyata malahan ada permintaan dari Bapak Kepala serta Wakasek itu Pak Kamil, itu kalau bisa ini dipresentasikannya kepada seluruh guru gitu. Jadi artinya bahwa mereka sudah mulai merasakan efek dari apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan itu. Iya. Kapan Bapak melaksanakan diseminasi tentang budaya positif? Untuk diseminasinya itu rencananya minggu depan. Tapi kemarin saya coba untuk kepada beberapa orang. Tapi yang untuk pastinya untuk memenuhi tugas aksi nyata, saya rencananya minggu depan. Kebetulan karena waktu saat ini masih banyak agenda yang padat gitu. Dan kemarin juga saya berusaha karena CGP di sini ada 2 orang sama Pak Ruli. Nah, kemarin saya coba konfirmasi kepada fasilitator, ternyata oke, itu bisa dijadikan model baru katanya. Jadi saya sepakat dan diizinkan oleh fasilitator untuk mendiseminasikan budaya positif itu bersama Pak Ruli. Kemudian Pak Ruli juga kemarin sudah di-ACC oleh fasilitatornya juga. Iya, baik. Dukungan udah oke ya, jadi Bapak tambah semangat. Tapi tetap saja tantangan itu selalu menghadang, betul ya Pak ya? Betul. Nah, selama perjalanan 2 bulan terakhir ini ada tantangan buat Bapak yang berarti gitu, yang merasa gitu? Untuk tantangannya sebetulnya
untuk masa-masa ini luar biasa sekali gitu. Tapi itu saya berusaha untuk dihadapinya dengan secara simpel dan sederhana, karena untuk saat ini saya itu banyak tugas tambahan di sini, terutama pertama untuk kelulusan kelas 9, betul. Kemudian mengurusi siswa-siswa kelas 9 untuk melanjutkan ke SMA SMK, dan juga bahkan saya menjadi panitia untuk yang PPDB ke dalam juga itu. Kemudian panitia perpisahan seperti itu. Artinya bahwa di sini ya saya harus berusaha untuk bisa menempatkan atau memanage waktu saya agar tidak ada yang terbengkalai gitu. Artinya saya gimana posisi saya, strategi saya untuk biar semuanya terpenuhi gitu. Luar biasa sekali ya emang. Tapi paling ini ya masalah untuk ketika daring ya itu kan ada yang misalkan setelah duhur, nah kemudian saya ada jadwal ke kelas juga, nah itu tapi saya berusaha koordinasi dengan MGMP IPA juga gitu. Iya, pada baik. dasarnya tidak ini ya, asalkan ya kita menghadapinya dan punya strategi khusus. Strategi gitu ya. Ya tentunya Bapak punya strategi. Nah, ngomong-ngomong strategi, apa rencana Bapak ke depan supaya pendidikan ini bisa berjalannya maksimal? Rencana ke depan. Setelah saya ditempa oleh berbagai keilmuan, terutama di dalam pendidikan guru penggerak, rencana ke depan ya saya harus mengimplementasikan keilmuan saya. Masanya setelah saya lihat sekarang baru modul 1 ya, yang anaknya itu ada 4, itu luar biasa sekali ya, ternyata Masya Allah gitu. Ilmu ini luar biasa sekali. Artinya saya harus mengimplementasikannya terutama di satuan pendidikan saya terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah diterapkan di satuan pendidikan saya juga harus punya kewajiban untuk menyebarkan di sekolah lain gitu. Iya, baik, itu untuk refleksi tentang lingkungan belajar ya Pak ya. Nah sekarang refleksi perubahan diri Bapak sendiri nih setelah mempelajari modul yang disebutkan tadi. Tapi saya ingin tahu Pak, modul 1.1, 1.2, 1.3 tentang apa sih Pak? Untuk modul 1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama tentang pendidikan. Nah itu dimana yang saya ambil itu bahwa untuk yang filosofi itu bahwa pendidikan itu kita harus berpusat pada murid. Itu intinya itu. Karena kita sebagai guru ya jelas proses dan pelayanan prima terhadap murid gitu. Kemudian yang 1.2, modul 1.2 itu mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana itu nilai guru penggerak itu kalau saya ini pernah juga ya saya lihat di YouTube Ibu, Mr. Kid katanya ya. Mr. Kid ya. Nah, itu jadi mandiri, kemudian reflektif, kemudian inovatif, kemudian kolaboratif, dan juga berpihak pada murid. Iya itu. Nah untuk yang 1.3 itu mengenai visi dan prakarsa perubahan. Dan 1.4 adalah tentang budaya positif. Iya. Di peran guru penggerak itu apa Pak perannya? Tadi kan baru menyebutkan nilainya. Oh iya perannya. Iya. Peran guru penggerak sebagai sebagai ini coach, kemudian sebagai penggerak komunitas, kemudian yang satu lagi pelopor pembelajaran juga itu ya di antaranya itu. Salah satunya disebut tadi menjadi coach bagi guru lain ya. Bapak pernah melakukan coaching? Untuk sementara saya alhamdulillah beberapa kali lah gitu. Ketika misalkan kami terutama di dalam ya minimal MGMP ya di sekolah, saya sering misalkan sharing apa yang ini ya. Jadi
bagaimana pengalaman saya yang telah didapatkan, kemudian bagaimana saya itu bisa memberikan solusi, memberikan pemahaman terhadap teman-teman saya gitu, terutama di lingkungan ya MGMP IPA dulu juga. Iya. Untuk praktek coaching nanti akan ada di PI 5 kalau tidak salah. Jadi nanti bagaimana coaching yang baik, nanti saya juga akan melihat proses Bapak mengcoach teman. Tapi nanti masih lama Pak. Ini baru PI 2 ya. Betul. Nanti di PI 5. Sudah Bapak pelajari tadi modul-modul tadi, apakah Bapak sudah mengimplementasikannya di kelas? Untuk saat ini saya secara bertahap mengimplementasikan gitu. Pokoknya bertahap itu ya, karena saya di sini wali kelas ya. Artinya saya coba dijadikan role model kelas saya terlebih dahulu gitu. Ya, kayak misalkan membuat kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian bagaimana saya membimbing misalkan anak-anak gitu, kemudian komunikasi, kemudian dengan orang tua juga ya, saya tetap terjalin gitu. Alhamdulillah. Kami kerjasama dengan orang tua siswa juga, itu tetap terjalin komunikasi dengan baik. Ada perubahannya Pak? Ada, alhamdulillah. Masanya apa? Untuk siswa ya, itu dengan diberikannya misalkan, oh ternyata saya menggunakan model pembelajaran seperti misalkan praktikum atau apa gitu. Mereka itu kalau pembelajaran itu ya dia memberikan yang semacam itu gitu. Jadi lebih mereka enak katanya, lebih tereksplor gitu mereka itu ya, seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian perubahan ketika saya terjalin komunikasi dan kerjasama dengan komite kelas, dengan orang tua ya, terutama ya, itu sekecil apapun ketika misalkan ada informasi, kemudian ada pelanggaran di kelas, pelanggaran apa, ya kami tetap komunikasikan secara individu ya, karena di kami ada grup orang tua itu. Jadi artinya ketika hal-hal yang privasi ya kami langsung ke orang tuanya gitu. Kemarin juga baru ada yang datang ke sini karena siswanya itu malas ke sekolah. Nah, kemarin saya baru kerjasama dengan bimbingan konseling kesiswaan, dipanggil orang tuanya ke sini, dan alhamdulillah itu mendapatkan titik temu ya itu. Karena di kelas kami itu hampir tiap bulan itu orang tua ada pertemuan komite kelas. Hampir tiap bulan? Iya, betul. Oh, luar biasa sekali ya. Perasaan Bapak setelah menerapkan teori yang Bapak terima tadi di kelas, terus Bapak kan ada perubahan. Bagaimana tuh perasaannya? Yang jelas saya senang sekali. Happy, pokoknya dibawa senang aja lah, luar biasa. Dan Masya Allah itu merupakan anugerah dari Allah gitu, untuk saya mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi saya tidak berhentinya bersyukur untuk kenikmatan ini. Iya, dari hal-hal baik tadi yang Bapak lakukan, nah Bapak ngerasa aduh kayaknya ada yang kurang nih. Apa tuh yang harus lebih diperbaiki di kelas Bapak? Kadang seperti ini ya, untuk diperbaiki. Kadang ketika saya misalkan dengan aktivitas yang padat gitu, kadang ketika masuk kelas itu seharusnya mood saya itu harus tetap ya, apalagi mau ketemu sama anak-anak gitu, yang istimewa, yang cerdas-cerdas gitu, dan di berbagai latar belakang. Nah itu kadang saya itu suka mengambil jalan pintas gitu. Ini karena mood saya daripada gimana tuh ya, mencari jalan pintas seperti apa? Kadang misalkan ke kelas, coba misalkan hanya memberikan penjelasan sedikit gitu. Kemudian saya tidak misalkan menyiapkan misalkan kalau praktikum LK-nya seperti itu. Kadang saya itu kalau misalkan sudah terlalu misalkan aktivitas padat ya seperti itu saya. Jadi kedepannya mau ya harus dirubah. Harus diubah ya. Itu masalahnya apa? Segala sesuatu ya resiko aktivitas kita. Iya. Ya tetap artinya bahwa kita
belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya itu. Saya harus memperbaiki itu. Jadi hilangkan hilang mood-mood itu. Mood-moodnya ya. Iya, selanjutnya waktu di Lokakarya ke-1 kemarin kita kan belajar tentang komunitas praktisi ya. Nah, dari materi-materi tersebut, apakah di sini di sekolah Bapak yang besar ini sudah ada komunitas praktisi? Sebetulnya ya sebelum saya ikut CGP juga sudah ada komunitas di sini, namanya komunitas pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang ketua kemudian kebetulan ketua komunitasnya itu berada di sini, itu bahkan dia terus melakukan kegiatan-kegiatan di sini. Tapi untuk saya hanya sebagai anggota dan mengikuti kegiatan itu. Tapi hanya gitu, kelemahannya gini. Jadi respon dari guru-gurunya gitu tetap masih belum maksimal. Kemudian untuk pertemuan-pertemuannya juga itu masih insidental. Jadi bukan merintis lagi ya, udah ada ya? Iya, bukan merintis lagi. Sebetulnya tinggal mengaktifkan lagi dan merefleksikan dan istilahnya mencari apa sih sebetulnya ini faktor-faktor yang membuat si organisasi ini atau si komunitas ini stagnan gitu. Ya kami pun sama Pak Ruli berusaha untuk mengaktifkan kembali gitu. Masanya pas awal-awal ya, ketika ada komunitas itu meskipun dibuat, saya karena keilmuannya belum mendapatkan, kebingungan juga. Tapi setelah kemarin Loka 1 itu ternyata seperti ini gitu tergambar. Kalau kemarin saya belum bisa action langsung gitu. Terus sekarang kan ada kombel yang dikaitkan dengan PMM tuh ya. Di sini ada seperti itu Pak. Kombel yang di PMM. Itu hanya yang itu saja sih Bu. Yang tapi itu. Udah dilingkan ke PMM. Udah dilingkan ke PMM. Udah. Hanya sekarang itu yang jadi masalahnya, ketua komunitasnya itu kan ditugaskannya di sekolah lain. Guru kok bisa? Iya kan, waktu jadi ketua komunitas di sini, honor di sini. Ya kemudian sekarang tugasnya pindah gitu. Gitu. Jadi kan di PMM itu harus didaftarkan siapa koordinatornya, kan? Ini belum berarti orang itu. Ya, masih belum di restruktur lagi. Iya. Mudah-mudahan nanti mah harus asli orang sini ya Pak ya. Betul. Iya. Selanjutnya nih, strategi Bapak dan teman yang lain, CGP yang lain, Pak Ruli tadi ya, untuk menghidupkan kembali komunitas praktisi, apa tuh Pak? Strateginya yang pertama, karena berawal dan pengalaman saya sama Pak Ruli juga awalnya tidak tahu itu komunitas itu seperti apa gitu. Strateginya yang paling pertama adalah kami mensosialisasikan dulu dan apa tujuannya, fungsinya. Jadi kami langkah awalnya memberikan pemahaman dulu terhadap biar nanti ketika sudah paham semua, ada komitmen semua, kami tidak sulit untuk meramunya dan menggerakkannya. Gitu. Iya, dan tentunya kalau itu sudah berjalan untuk pembelajaran ke anak didik itu lebih lebih bisa disamaratakan pemahamannya ya dengan guru-guru lain. Karena kita kan harus ingat modal mengajar itu belajar. Jadi di komunitas praktisi itu kita belajar lagi kan, seperti itu. Nah selanjutnya Bapak, kan tadi di modul 1.3 ada visi ya, visi dan prakarsa perubahan. Ada tugas kan buat Bapak untuk tampil ya di depan rekan-rekan. Sudah izin sama Bapak kepala sekolahnya? Alhamdulillah sudah, itu sudah izin dari beberapa minggu kebelakang. Kan saya awalnya itu tahunnya tanggal 29 ya, itu sudah dari awal itu. Ternyata kan ada reschedule, dipindahkan ke tanggal 6 dan alhamdulillah hanya pada kesempatan kali ini Bapak Kepala ada acara di luar gitu, acara dinas. Jadi tetap kemarin juga masih menanyakan dan juga saya memberitahukan besok bagian PI ya, itu udah menanyakan, udah izin.
Oke, berarti sudah. Terus untuk gurunya udah siap juga? Guru-gurunya, teman-teman Bapak? Udah. Ruangannya di mana, Pak? Ruangannya di Laboratorium Komputer 2. Bisa dimulai sekarang, Bapak? Bisa, Bu. Iya, baik. Barusan Bapak telah tampil ya, menyampaikan visi dan prakarsa perubahan ke rekan guru di sini. Betul. Perasaan Bapak tuh setelah mengungkapkan semuanya bagaimana, Pak? Alhamdulillah lega. Lega ya. Lega sekali. Kemudian salah satu kewajiban saya harus menularkan ilmu apa yang saya miliki kepada rekan-rekan terlaksana dengan tuntas. Gitu. Iya. Walaupun masih banyak kekurangan dan kehilafannya. Oh iya. Terus Bapak kan tadi sudah membagikan kuesioner juga kan? Iya, betul. Bisa saya lihat, Bapak? Ini. Oh iya. Sudah disatukan ya? Iya. Ini dari Bapak kepalanya ada ya, Pak ya? Ada. Dari Bapak kepala sekolah. Ini Bapak ya? Ini Bapak Mehmet Priyadi SPD MPD. Ya. Terus kemudian, dari CGP-nya mana, Pak? Saya di sini. Ini udah disatuin sama yang murid juga, Pak? Udah. Oh iya. Ini yang Bapak ya. Paling akhir ternyata. Oh, ini dari murid. Dari murid. Ini Bapak kelas berapa yang ngisi kuesioner ini? Ini saya kelas 8 karena saya mengajar di kelas 8 dan ini diacak. Ya. Diacak ya. Ya, saya mengajar itu kan kelas A, B, C, D dan E. Jadi ini perwakilan dari tiap kelas itu? Iya, betul. Untuk guru ini 5 orang ya? Iya, 5 orang. 5 orang. Iya, baik. Ini saya ambil ya, Bapak ya? Iya. Iya, saya sangat mengapresiasi tadi penampilan Bapak, apalagi ketika Bapak baca puisi. Sampai bergetar, aduh. Bapak sudah persiapan baca puisinya enggak dari rumah yang itu? Sama sekali saya tidak. Tidak. Karena apa? Jadi saya lihat yang pendampingan yang didampingi oleh ibu itu tidak ada yang baca puisi. Gitu. Kata siapa? Iya, ada. Iya. Ada ibu. Teman-teman ada. Ada ya, Ibu Sofi. Oh ya, nggak apa-apa. Iya. Ya gitu adanya lah. Ya bagus lah. Ini udah saya terima, jadi untuk pendampingan individu kali ini selesai. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur ya, Bapak ya. Amin. Sehat supaya bisa bertemu di Lokakarya kedua hari Sabtu ya, Pak ya? Sabtu tanggal 8. Iya, dan insya Allah tempatnya masih sama, yaitu di SMP Negeri 6. Ya, demikian pendampingan individu yang saya laksanakan bersama calon guru penggerak hebat, yaitu Bapak Din Kamiluddin SPDSI. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.